Itu atas perintah dari siapa? Dari Habib Ali Habsyi yang punya kita Maulid yang tuh yang kita sering baca tuh. Jadi Syekh Nawawi Banten termasuk masih muridnya Habib Ali Habsyi. Punya si Budurot. Terus sama Habib Ali Habsyi disuruh menyarahin kitab Sulamul Tauhid. Ya. Karena ini kitab faedahnya gede, yang mencakup iman, Islam, ihsan. Di dalamnya ada rukun-rukun iman, pembahasan tentang akidah, membahas tentang syariat, dan membahas tentang ihsan, yaitu hasil daripada Islam dan iman. Nanti yang timbul adalah ihsan. Ihsan itu yaitu bagaimana kita beribadah dengan keikhlasan. Itu ihsan. Kalau ibadahnya masih belum ikhlas, berarti ihsannya masih kurang. Karena ihsan itu nanti kata ulama 3 derajat. Ya, kamu melakukan sesuatu itu beribadah, ya, anta bidallaha ka'annaka tara. Kamu melihat kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Melihat dalam artian di sini bukan melihat dalam artian hakikoh dengan mata kok, ya. Itu enggak. Seakan-akan gini. Kalau misalnya kita itu berada, artinya kita seakan-akan kita itu melihat Allah. Artinya gini. Kalau misalnya kita di hadapan seorang jenderal besar, ya, pangkat bintang 5, ya, itu gimana posisi kita di situ? Apakah kita guyon, bercanda atau enggak? Atau kita berada di hadapan ulama, alim misalnya ulama siapa? Itu posisi kita itu, ya, kita jebalian, ya, apa kita itu tenang atau tenang? Nah, memposisikan itu seperti itu. Ya, memposisikan diri kita, ihsan itu seperti itu. Seakan-akan kita, ya, berada di hadapan zat yang berkuasa, Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala mustahil jihad, tapi posisikan diri kita itu, ya, seperti posisi ketika kita itu, gimana posisinya orang itu ketika berhadapan dengan orang yang dia takuti, disegani. Seandainya tidak bisa seperti itu, ya, posisikan wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu posisi kedua dalam segi ihsan. Seandainya engkau itu tidak bisa melihat Allah, maka seakan-akan Allah melihat dirimu. Artinya kalau seandainya nih di kalau ada CCTV nih, ya, CCTV. Orang kalau masuk ke suatu kantor, ya, di sekitarnya ada CCTV, dia kan kayak diperhatikan tuh sama CCTV itu. Nah, diri kita seakan-akan seperti itu. Ya, jadi para aulia itu, ya, para aulia mereka nggak ada yang duduknya itu selonjoran, gitu nggak ada. Sebagian para wali kalau duduk mereka posisinya itu kayak tahiyat gitu. Karena mereka selalu merasa mereka dilihat oleh Allah terus, diawasi oleh Allah terus. Dalam satu kisah yang namanya siapa? Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama terkenal dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kitabnya yaitu Al-Hikam, kitab yang sangat luar biasa. Mempunyai guru, ya, saya Abu Abbas Al-Mursi. Guru beliau Al-Askandari, Ibnu Athaillah Al-Askandari mempunyai guru namanya Abu Abbas Al-Mursi. Saya Abu Abbas Al-Mursi ini muridnya saya Abu Hasan Asy'adili, yang punya murid Asy'adiliyah. Itu punya murid, saya Abu Abbas Al-Mursi punya murid saya Abu Ishaq Al-Askandari, Ibnu Athaillah Al-Askandari. Sangat cinta sama muridnya. Kecintaannya pada si murid itu memberikan rasa kecemburuan sama teman-temannya.
perhatiannya terlalu berlebihan sama si murid ini, si Al-Askandari, Ibnu Athaillah Al-Askandari, gurunya terlalu berlebihan memperhatikannya, menyebabkan teman-temannya cemburu. Lantas teman-temannya itu pada istilahnya ngeluh sama gurunya itu, ya Syekh, kenapa kok engkau lebih memperhatikan, lebih perhatian sama Abu Ishaq Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Lalu kata Syekhnya, kalau kamu ingin tahu jawabannya, ya ini saya kasih satu persatu kalian itu ayam, ya satu persatu itu santrinya dikasih ayam. Lalu ini ayam kamu sembelih di tempat yang nggak ada yang melihat, jangan sampai ada yang melihat kamu. Sembelih tempat yang nggak ada yang melihat kamu, katanya Syekhnya. Akhirnya itu santri pada mencar, cari tempat sendiri-sendiri. Ada yang di bawah jembatan, ada yang di kamar mandi, ada yang di kebun. Kalau nggak ada yang lihat lah, ya, gitu. Terus pada balik itu Ibnu Athaillah bawa ayamnya itu kok nggak sembelih, yang masih keadaan utuh, nggak sembelih. Tanya sama gurunya, ya Ibnu Athaillah, engkau nggak nyembelih ayammu? Kata Ibnu Athaillah, ya Syekh, saya nggak melihat tempat yang nggak dilihat sama Allah Ta'ala, ya nggak ada tempat yang nggak bisa dilihat, karena selalu saya dilihat oleh Allah Ta'ala, gitu. Ya, saya mau ke kamar mandi, ya dilihat oleh Allah Ta'ala, ya selalu. Nah ini posisi seperti ini ihsan, makom ihsan para aulia nih. Nah ihsan yang ketiga itu apa? Ihsan yang ketiga, makom ihsan ketiga, pokoknya kamu menjalankan ibadah sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah ihsan. Ya, itu adalah ihsan. Yaitu ketika kamu menjalankan suatu ibadah yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, itu makom ihsan namanya. Tapi yang tingkatan nomor 3. Terus kata Imam Haddad, natijah hasil daripada ihsan itu apa? Paling sedikit-sedikitnya hasil daripada ihsan adalah engkau malu bermaksiat di hadapan manusia, ya. Engkau malu maksiatmu dilihat oleh orang. Itu paling sedikit-sedikitnya natijah hasil yang ditimbulkan oleh ihsan tadi. Kalau sampai kok maksiat di depan orang, ya tidak malu maksiat di depan orang, berarti di dalam dirinya sudah ada ihsan, belum mendapatkan buah daripada ihsan. Kalau yang lebih tingginya lagi, jangankan maksiat di depan manusia, dimanapun dia nggak mau maksiat. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu mengatakan, ma hamamtu ma fa'altu bimakruhin, ya wala hamamtu bihi. Kurang lebihnya, saya itu nggak pernah melakukan perkara yang makruh, apalagi pingin ngerjakan perkara yang makruh aja enggak, ya. Pingin aja enggak, apalagi ngerjain yang makruh loh, bukan yang haram. Kalau kita kan kadang kan masih walaupun nggak ngerjakan haram, pingin ngerjain perkara yang haram. Kalau ini Al-Habib Abdullah enggak, ya perkara yang makruh nggak pernah dikerjakan, ya. Hatta jangankan melakukan, dalam hatinya yang ngerentek pingin melakukan perkara yang makruh aja enggak. Ini masih makruh aja sudah enggak pingin dalam hatinya itu, ya. Itu makruh ihsan. Wajib atas tiap orang yang mukallaf, ya. Pokok ketika orang itu sudah balik, sudah akil, maka langsung kena hukum. Ya, berarti kalau anak kecil belum kena hukum, tapi orang tuanya yang kena hukum anak kecil itu. Ya, anak kecil tidak boleh, masih umur 3 tahun, tidak boleh pegang Al-Quran, ya. Takutnya Al-Qurannya itu disobek-sobek. Nah yang nggak boleh itu siapa? Orang tuanya nggak boleh memperbolehkan. Ya, orang tuanya nggak boleh memperbolehkan anak kecil yang masih belum tamyiz, masih 2 tahun atau 3 tahun memegang Al-Quran. Takutnya dia menyobeknya. Nah,
kewajiban dalam syariat itu berlaku bagi orang yang sudah mukallaf. Anak kecil tidak dihukumi, tidak dikenai syariat. Adapun nanti ada hukum-hukum bagi anak kecil itu bagi orang tuanya, ya, bagi orang tuanya. Nah, orang yang belum mukallaf, yang sudah mukallaf itu wajib kata beliau ad-dukhulu fi din Islam. Orang kafir, orang muslim, ya pokoknya setiap orang yang mukallaf sudah balik, sudah akil, itu wajib masuk Islam. Orang kafir wajib masuk Islam, ya. Orang kafir nih wajib masuk Islam kalau sudah balik dan akil. Itu pertama kali yang diwajibkan kepada setiap orang yang mukallaf. Nanti yang diwajibkan kepada orang Islam beda lagi. Ini, ya, kalau orang itu semua manusia, hukum untuk semua manusia, karena hukum wajib saat itu dikenai juga kepada orang kafir, ya. Orang kafir tetap dikenai hukum syar'i, yaitu apa? Untuk masuk ke dalam agama Islam. Tetapi bedanya kita tidak boleh memaksa, ya, tidak boleh memaksa orang untuk masuk agama Islam. Adapun nanti ini hukuman kewajiban ini fil akhirah, di akhirat dia kena hukum, ya, kena dosa, kena hukuman dari Allah Ta'ala sebab dia nggak mau masuk Islam. Dia mendapat hukuman dari Allah Ta'ala sebab dia nggak sholat. Dia mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala sebab dia nggak puasa. Di dunianya nggak boleh dipaksa. Beda kalau orang Islam. Orang yang Islam nggak sholat, wajib bagi pemimpin, bagi pemerintah untuk maksa, ya, memaksa umat Islam untuk sholat di dunia. Sementara orang kafir, ya, tidak boleh dipaksa untuk sholat, tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Nanti di akhirat mereka mendapatkan dosa sebab nggak sholatnya. Artinya hukum ini untuk akhirat mereka, ya. Wajib bagi mereka semua manusia untuk masuk di dalam agama Islam, wasubut fihi, dan menetap di dalam agama Islam, tidak boleh keluar, ya. Sudah masuk tidak boleh keluar. Terus alat dawam wal tizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Nah, kalau sudah Islam, orang yang sudah Islam wajib bagi mereka, ya, menjalankan semua perkara yang diwajibkan kepada dirinya. Kalau orang sudah masuk Islam, maka wajib bagi dia menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan kepada dirinya. Apa yang diwajibkan kepada dirinya melalui lisannya para nabi, ya, melalui lisan Rasulullah, itu wajib bagi dia untuk menjalankannya. Terus minal ahkam wama yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan, ya, daripada hukum-hukum Islam, terus hukum-hukum yang wajib untuk diketahuinya dan meyakininya. Jadi ketika dia sudah masuk Islam, maka barulah dia diwajibkan untuk sholat, diwajibkan untuk menetap di dalam agama Islam, dan untuk mengetahui apa yang menjadi i'tiqad bagi dirinya. Apa sih yang diwajibkan diketahui oleh seorang muslim, ya? Fama yajibu ilmuhu, lalu wajib bagi orang muslim untuk mengetahui sesuatu yang harus dia ketahui dan harus dia yakini. Dia harus mengetahui apa yang harus dia yakini. Itu, yaitu nanti daripada hukum-hukum i'tiqad, yaitu apa? Sifatul hamsin, sifat 50 nanti yang dia. Wa nutqu bihi, ya, dan wajib untuk, kalau dia itu belum Islam, ya, untuk mengucapkan dengan lisannya fil hal in kana kafiron. Wajib kalau orang itu mau masuk Islam harus lewat dengan lisan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa illa fa fi sholati syahadatani. Seandainya orang itu muslim
maka kalimat syahadatnya wajib diucapkan juga. Jadi semua orang wajib mengucapin kalimat syahadat. Bedanya kalau orang kafir, kalimat syahadatnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, kalau orang Islam itu tetap wajib mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi di dalam sholat. Ya, itu wajib bagi setiap orang Muslim untuk mengucapkan kalimat syahadat juga, tapi di dalam sholat. Yaitu asyahadatani, dua kalimat syahadat. Wahuma, apa sih kalimat syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu. Terus ketika dia itu orang kafir tadi mau masuk Islam, harus mengucapkan kalimat syahadat bersamaan memahami arti daripada syahadat itu. Kalau dia mengucapin syahadat tapi nggak tahu maknanya, belum dikatakan Islam. Ya, harus tahu makna daripada kalimat syahadat itu. Makna secara ijmal, ya, tidak secara tafsir. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Adapun makna asyhadu an la ilaha illallah, maknanya itu apa? Kamu kok mengucap asyhadu an la ilaha illallah, maknanya anta lama, kamu mengetahui. Ya, artinya namanya ilmu itu harus ya bil yakin. Ya, kamu mengetahui sesuatu, apa yang kamu ketahui, ya kan? Kalau orang itu mengetahui, ya, artinya bukan hanya sekedar persangkaan. Orang yang mengetahui berarti dia mempunyai bukti daripada apa yang dia ketahui. Ya kan? Orang misalnya mengetahui bahwasanya api itu panas, berarti dia bisa membuktikan tentang panasnya si api. Ya. Ilmu antara wa ta'taqidah, dan kamu meyakini, wa tu'mina, dan kamu mengimani, wa tusaddiqa. Ya, pertama harus ilmu dulu, tahu dulu ya tentang dalil-dalilnya. Habis itu apa? Kamu meyakininya. Setelah kamu mengetahui, baru kamu yakin. Setelah kamu tahu api itu panas, baru kamu yakin. Ya kan? Apa yakin dulu baru mengetahui. Ya, kamu yakin api itu panas? Iya, mana buktinya? Kan enggak. Ya, kamu taunya api itu panas setelah kamu ada ilmu di situ. Ya, adanya pengetahuan tentang sifatnya si api. Ya, setelah kamu mengetahui sifatnya si api yang panas, baru kamu bisa yakin. Sehingga orang mau tentang enggak panas api itu, ya, api itu dingin katanya. Kamu itu bodoh, orang saya itu sudah tahu, ya, saya bisa membuktikan, saya itu sudah nyoba sendiri, gitu kan. Nah, itu kan setelah ilmu baru dia akan meyakini dan membenarkan. Allah ma'buda, apa yang dia benarkan, apa yang dia yakini? Allah ma'buda fi haqqin fil wujudi illallah. Tidak ada zat yang mungkin, ya, yang mungkin wujud kecuali Allah. Tidak ada zat yang, tidak ada Tuhan yang mungkin untuk disembah, ya, yang mungkinnya aja nggak mungkin, wajib, jaiznya aja enggak, ya, tidak ada sama sekali zat yang mungkin disembah kecuali Allah. Hanya Allah lah yang wajib disembah, yang lainnya nggak mungkin, ya, wujudnya aja nggak mungkin ada kembarannya Allah. Lah itu sih orang-orang Nasrani yang nyembah berhala itu bukan Tuhan, itu patung yang disembah. Nggak mungkin kok Tuhan kok sifatnya seperti itu, diciptakan baru, ya kan? Coba menciptakan dirinya sendiri, patung suruh bikin deh sendiri, si Buddha yang gini itu, coba suruh pindah aja, jangan kan bikin sendiri, dia jangan gini terus, gini apa gini apa gimana, nggak bakal bisa, karena bukan Tuhan, nggak mungkin dia itu Tuhan, gitu loh. Nah, ilallah al-wahid, ya, yaitu
yaitu zat yang wahdaniyah, bersifat wahdaniyah. Mana wahdaniyah? Ada muta'addud ya, yang tidak mungkin ada bilangan dari Allah Ta'ala di dalam zatnya. Zatnya tidak mungkin tercipta daripada anggota badan ya. Tidak mungkin Allah mempunyai tangan, tidak mungkin Allah mempunyai kaki ya. Seandainya Allah mempunyai tangan, berarti menunjukkan itu Allah lemah ya. Berarti dia butuh, ketika menciptakan makhluk membutuhkan tangan, butuh anggota ya kan. Kalau namanya zat, berarti tangannya itu lebih hebat daripada zatnya sendiri, sebab tangannya yang bisa menciptakan. Makanya tidak mungkin zatnya Allah Ta'ala itu terbilang, atau di dalam sifatnya, atau di dalam pekerjaannya. Tidak mungkin ada zat lain yang mempunyai kudrah seperti kudrahnya Allah. Tidak ada zat lain yang menyamai seperti zatnya Allah. Seandainya kalau ada zat lain yang mencipta, sama-sama pencipta, ini akan terjadi yang sering diucapkan para ulama, yaitu tamano ya, yaitu saling menghalang-halangi. Nah, jadi Tuhan ini ya sama Tuhan ini. Maka orang-orang Buddha kan, orang-orang India kan gitu, punya Tuhan banyak nih. Ini Tuhan menciptakan kebaikan, ini ada Tuhan yang menciptakan kejelekan, ada Tuhan yang menciptakan macam-macam cahaya, ada Tuhan ini Tuhan apa, ini lotre apa ini, banyak banget Tuhannya. Jadi kan saling lemah. Yang ini mau ciptakan kebaikan, saya mau ciptain kebaikan pada si Zaid ya. Kata si yang jahat, enggak, saya mau ciptakan kejahatan pada si Zaid. Berantem dulu harusnya ya kan. Oh ternyata si Zaid itu orang baik ya, berarti ini kalah sama Tuhan baik kan ya itu tidak mungkin ya. Akhirnya ada tercipta Tuhan kalah sama Tuhan yang lain. Bukan Tuhan namanya, hantu kan. Tuhan kok kalah daripada Tuhan yang lain, tidak mungkin ya. Karena kalau kalah berarti dia itu bukan Tuhan ya, dia nggak mempunyai kekuasaan itu. Nah terus al-ahad, al-awwal, zat yang mengawali segala sesuatu ya, atau dikatakan oleh Syekh al-ladzi la bid'a li wujudihi. Al-awwal la yakunu wujuduhu min hadhihi. Al-awwalu, zat yang tidak ada permulaan di dalam wujudnya. Kalau Allah itu mempunyai awal di dalam wujudnya, maka akan terjadi daur sama tasalsul, yaitu ketika ada zat lain yang menciptakan Allah Ta'ala, maka zat lain itu pun pasti ada yang menciptakannya ya. Yang menciptakannya ini ada yang menciptakan juga, ada yang menciptakan juga. Ini akan terjadi suatu rantai yang gak ada ujungnya, dan itu mustahil ya. Atau akan terjadi putaran, yang ini menciptakan ini menciptakan ini menciptakan ini ya kan. Akhirnya ya ini yang duluan yang mana kan nggak ada. Nah walhasil Allah Ta'ala adalah zat yang tidak berawal. Al-Qadim ya, Al-Qadim yaitu zat yang wujudnya bukan dari zat yang lain. Itu yang dimaknai sama Syekh Nawawi ya. Beliau memaknai al-awwal yaitu adamul awwaliyah, memaknai al-qadim yaitu zat yang wujudnya tidak tercipta dari zat yang lain ya, tidak diciptakan dari zat yang lain. Jadi tidak diwujudkan, Allah Ta'ala tidak diwujudkan oleh zat yang lainnya. Ya tadi, seandainya Allah diciptakan oleh Tuhan B, maka Tuhan B ini ya itu pasti diwujudkan oleh Tuhan yang lain. Makanya kalau seandainya Tuhan B itu bukanlah yang diwujudkan oleh zat yang lain ya, berarti ini bukan Tuhan, ini bukan Allah, ini makhluk jadi diwujudkan ya. Al-Qadim, Al-Hayy, zat yang Al-Hayy ya, yaitu zat yang hidup
Hidupnya Allah Ta'ala tidak menggunakan roh, beda dengan hidupnya manusia, beda dengan hidupnya malaikat, beda dengan butuh perantara untuk menghidupkan dirinya. Al-Qayyum, zat yang qiyamuhu bi nafsih, ya. Tidak mungkin Allah Ta'ala berdiri pada zat yang lain. Tidak mungkin Allah di atas arsy. Ya, Allah duduk di singgasana. Ada orang yang ngomong Allah Ta'ala itu duduk di singgasana sebagaimana duduknya seorang raja di atas singgasana. Berapa tingginya Allah Ta'ala? Oh, tingginya itu 30 hasta. Kalah ini si gunung sama gunung kalah. Gunung itu berapa meter, ya kan? Nah, itu sebagian orang yang mengatakan seperti itu. Yang kalau Allah Ta'ala itu berada di atas arsy, ya, itu sebelum arsy diciptakan Allah di mana berdiri kan? Ya, itu. Ad-Daim, ya, Al-Khaliq, zat yang menciptakan, Ar-Razik, zat yang memberi rezeki, ya, yang memberikan rezeki. Al-Alim, zat yang bersifatan ilmu. Mustahil Allah itu bodoh, ya. Al-Qadir, zat yang maha mampu. Al-Fa'alu lima yurid, ma sya'allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. Segala sesuatu yang Allah kehendaki itu pasti wujud, dan sesuatu yang Allah tidak kehendaki itu tidak mungkin berwujud. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia itu, walaupun itu suatu kejahatan, itu adalah merupakan daripada perbuatan Allah Ta'ala. Kalau menciptakan kebaikan, kalau menciptakan kejahatan. Tetapi para ulama mengatakan untuk sekedar adab kita kepada Allah Ta'ala, ya, untuk sekedar hanya sekedar adab, walaupun secara nyatanya Allah Ta'ala menciptakan kejahatan, kita tidak boleh menisbatkan kejahatan itu pada Allah Ta'ala. Ya, tidak boleh. Orang maling ayam itu yang menjadikan maling itu Allah Ta'ala, ya, itu nggak boleh sekedar adab ucapan kita. Adapun secara kenyataannya nggak ada, setiap dari pekerjaan kita itu yang bikin hanya Allah Ta'ala. Sehingga para ulama mengatakan gimana hukumnya ketika seorang itu melakukan kemaksiatan lalu mengatakan ini sudah takdirnya Allah Ta'ala, ya. Para ulama mengatakan sebelum dia melakukan kemaksiatan tidak boleh dia menisbatkan sama Allah Ta'ala, ya, haram hukumnya. Saya mau mencuri, seandainya Allah Ta'ala itu menghendaki maka akan terjadi pencurian, itu tidak boleh, ya. Tapi ketika dia sudah bermaksiat, dia harus bertobat, ya, dia harus bertobat dan boleh ngomong ini sudah takdir. Supaya apa? Supaya dia ada pengharapan untuk tobat dirinya. Kalau orang bermaksiat wajib dia untuk tobat, ya. Terus dia meyakini oh ini sudah takdir dari Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya menjadikan dirinya ada pengharapan, supaya dia semangat untuk tobat. Sekian ya, insyaallah kita ya Rabbana iyana tarabna wa alana asrona laladu asrona fadlum alaina tauba taksir likuli hauba wa surlana aurati wa amini rawati wa birli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa syairil biladi wa kulli dhi mahabba au jiratin asabba wal muslimina asma'amin ya rabbi isma' fadlan wa judamanna la bi kisali minna bil mustafa rasulina tariqul suli salawat salam rabbi alaihi